Aku tidak pernah menyangka, seorang anak bisa diperlakukan lebih rendah dari barang rusak. Hari itu, di depan mataku sendiri, anak tiriku diseret oleh mertuaku. Lengannya ditarik kasar, tubuh kecilnya hampir terjatuh ke lantai. Tangisnya pecah, tapi tidak ada belas kasihan. Ia dipaksa bangkit, dipaksa bekerja lagi, seolah lelah adalah dosa besar. Tangannya gemetar karena capek. Matanya merah menahan air mata. Tapi yang ia dapat bukan pelukan, melainkan hinaan. Yang paling menyakitkan bukan itu. Saat ia akhirnya jatuh terduduk karena kehabisan tenaga, ayah kandungnya sendiri berdiri dengan wajah marah. Lalu tanpa ragu melemparkan sapu ke arah anaknya. Bukan untuk membersihkan rumah, tapi untuk melukai harga diri seorang anak. Saat itu aku sadar, rumah ini bukan tempat tinggal. Ini adalah penjara. Dan jika aku terus diam, aku bukan hanya seorang istri yang lemah. Aku adalah orang dewasa yang ikut menghancurkan masa depan seorang anak. Halo semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kembali menonton di channel ini. Di video kali ini, aku akan membagikan sebuah kisah yang sangat menyentuh hati dan penuh pelajaran tentang keluarga, keberanian, dan kemanusiaan. Kisah ini bukan untuk menyudutkan siapapun, melainkan untuk membuka mata kita bahwa kekerasan bisa terjadi di tempat yang seharusnya paling aman, yaitu rumah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mohon dukungan kalian dengan menekan tombol like, subscribe, dan share video ini, agar kisah seperti ini bisa menjangkau lebih banyak orang dan menjadi pengingat bagi kita semua. Namaku Rani. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berjalan seperti ini. Saat aku memutuskan menikah dengan Arman, yang ada di pikiranku hanyalah satu hal, membangun keluarga yang utuh dan saling menguatkan. Arman adalah seorang duda, dengan satu anak perempuan bernama Sari. Saat pertama kali bertemu, Sari terlihat pendiam. Matanya selalu menunduk, seolah takut melakukan kesalahan sekecil apapun. Entah mengapa, hatiku langsung tergerak. Arman bercerita bahwa istrinya meninggal beberapa tahun lalu. Ia terlihat lelah, seakan hidup memberinya terlalu banyak beban. Aku percaya, pernikahan kami bisa menjadi awal baru. Aku yakin, cinta dan kesabaran cukup untuk menyembuhkan luka masa lalu, baik lukaku maupun luka mereka. Sebelum menikah, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan menjadi ibu tiri yang kejam seperti cerita-cerita yang sering kudengar. Aku ingin Sari merasa aman. Aku ingin dia tahu bahwa meski ibunya telah tiada, masih ada seseorang yang mau mendengarkan ceritanya, memeluknya saat sedih, dan membelanya saat dunia terasa tidak adil. Namun, sejak awal aku sudah diingatkan bahwa hidup bersamaku tidak akan mudah. Kami tinggal di rumah orang tua Arman. Mertuaku dikenal keras dan sangat percaya bahwa anak harus patuh tanpa banyak bicara. Saat itu aku berpikir, mungkin itu hanya soal perbedaan cara mendidik. Aku memilih diam dan berusaha menyesuaikan diri. Hari-hari pertama pernikahan berjalan biasa saja. Tapi perlahan, aku mulai melihat kenyataan yang membuat dadaku sesak. Sari jarang tertawa. Ia selalu sigap berlari setiap kali dipanggil. Tangannya kasar, tidak seperti anak seusianya. Setiap kali aku menawarkan bantuan, atau sekadar mengajaknya bicara, ia hanya tersenyum tipis, seolah takut melangkah terlalu jauh. Saat itulah aku mulai sadar. Pernikahan ini bukan hanya tentang aku dan Arman. Ada satu jiwa kecil di dalam rumah ini yang diam-diam menunggu diselamatkan. Meski ia sendiri belum tahu bagaimana cara meminta tolong. Aku mulai benar-benar merasakan kejanggalan setelah beberapa minggu tinggal di rumah itu. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, justru terasa dingin dan menekan. Setiap pagi, bahkan sebelum matahari terbit, aku sudah mendengar langkah kecil di dapur. Itu Sari. Tubuhnya yang masih kurus terlihat sibuk menimba air, mencuci piring, dan menyiapkan sarapan. Sementara orang-orang dewasa masih terlelap. Awalnya aku mengira itu hanya kebiasaan sementara. Namun hari demi hari, pola itu tidak pernah berubah. Sari seperti bayangan hadir,
tapi tidak dianggap. Ia tidak pernah duduk santai, tidak pernah bermain, apalagi mengeluh. Jika ada gelas kotor, namanya dipanggil. Jika lantai terasa lengket, dia yang disalahkan. Bahkan, saat ia hanya berdiri terlalu lama, mertuaku akan melirik tajam seolah itu kesalahan besar. Aku pernah mencoba menggantikan tugasnya. Baru saja aku mengambil sapu, mertua langsung menegur. Biar dia saja. Anak perempuan harus tahu kerja. Kalimat itu diucapkan datar, tanpa rasa bersalah. Saat itu, aku hanya tersenyum kaku, tapi di dalam dada ada sesuatu yang mulai memberontak. Yang paling membuatku perih adalah cara Arman bersikap. Ia melihat semua itu, namun memilih menganggapnya biasa. Dia harus belajar mandiri, katanya singkat. Seolah beban yang dipikul anak sekecil itu bukan apa-apa. Setiap kali aku ingin membantah, aku mengurungkan niat. Aku masih istri baru. Aku takut dianggap sok berkuasa. Sari sendiri tidak pernah membela diri. Saat aku bertanya apakah ia capek, ia hanya menggeleng cepat. Matanya selalu waspada. Seakan takut jawabannya salah. Aku sering melihatnya makan terburu-buru di dapur. Berbeda dengan kami yang duduk di meja. Tidak ada yang menyuruhnya begitu. Tapi sepertinya, ia sudah tahu posisinya di malam hari. Saat rumah sepi, aku sering terbangun dan melihat lampu dapur masih menyala. Sorry, belum tidur. Saat itulah aku mulai mengerti. Rumah ini bukan sekadar tidak ramah. Rumah ini perlahan mengikis masa kecil seorang anak. Tanpa suara, tanpa ampun, keinginanku untuk diam akhirnya runtuh pada suatu siang. Hari itu aku melihat Sari dimarahi hanya karena segelas air tumpah. Tangannya gemetar saat membersihkan lantai, kepalanya tertunduk, bibirnya bergetar menahan tangis. Mertuaku terus mengomel, kata-katanya tajam, menusuk tanpa jeda. Aku tidak tahan lagi. Aku maju dan berkata pelan, berusaha menahan emosi. Bu, dia tidak sengaja, biar saya saja yang bersihkan. Namun jawabannya membuatku terpaku. Mertuaku menatapku sinis lalu berkata, jangan ikut campur, dia cuma anak tiri. Sudah seharusnya tahu diri. Kalimat itu seperti tamparan keras di wajahku. Anak tiri. Seolah dua kata itu cukup untuk menghapus hak seorang anak untuk diperlakukan manusiawi. Aku menoleh ke Sari. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap diam. Tidak membantah, tidak melawan. Seakan ia sudah terlalu sering mendengar kalimat itu hingga menganggapnya sebagai kebenaran. Aku mencari Arman, berharap suamiku akan membelaku, atau setidaknya membela anaknya sendiri. Tapi yang kudapat hanya desahan napas panjang. Kamu jangan memperbesar masalah, katanya. Ibu cuma mendidik dengan cara keras. Dari dulu, aku juga begitu. Aku terdiam. Saat itu aku sadar, ini bukan hanya soal mertua. Ini tentang seorang ayah yang memilih menutup mata. Seorang ayah yang menganggap luka batin anaknya sebagai bagian dari pelajaran hidup. Sejak hari itu, sikap mereka kepadaku berubah. Aku dianggap terlalu lembek, terlalu ikut campur. Setiap kali aku mendekati Sari, selalu ada tatapan curiga. Namun, justru sejak itulah, Sari mulai berani mendekatiku saat tidak ada orang. Ia duduk di sampingku dengan hoti-hoti, seolah takut ketahuan. Suatu malam, dengan suara hampir tak terdengar, ia berbisik, Bu, kalau Sari baik-baik saja, nanti semua marah nggak? Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Anak sekecil itu sudah terbiasa menyalahkan dirinya sendiri atas kekejaman orang dewasa. Saat itu aku tahu, diam bukan lagi pilihan. Tapi aku juga belum tahu seberapa mahal harga yang harus kubayar untuk melawan. Sejak hari itu, aku semakin sering memperhatikan Sari. Bukan karena aku mencurigainya, tapi karena aku khawatir. Ada sesuatu dalam dirinya yang pelen-pelen menghilang, bukan hanya tawa, tapi juga keberanian untuk menjadi anak-anak. Ia berjalan lebih pelan, berbicara lebih lirih, dan selalu menoleh sebelum melakukan apapun, seolah takut salah langkah. Suatu sore, aku mencarinya ke belakang rumah. Biasanya, ia sedang mencuci atau membersihkan halaman. Namun kali ini, aku menemukannya duduk di sudut dapur,
memeluk lututnya sendiri. Bahunya naik turun. Napasnya tersengal tertahan. Ia menangis tanpa suara. Tangis yang tidak ingin didengar siapapun. Aku mendekat perlahan. Takut kehadiranku justru membuatnya semakin tertekan. "Sari," panggilku lembut. Ia terkejut. Cepat-cepat menghapus air matanya dengan punggung tangan. "Sari nggak apa-apa, Bu," katanya cepat. Terlalu cepat untuk disebut jujur. Aku duduk di sampingnya. Tidak langsung bertanya. Aku tahu, anak yang terlalu sering dimarahi akan menganggap pertanyaan sebagai ancaman. Beberapa menit kami hanya diam. Hingga akhirnya, ia berbisik. "Sari capek." Tapi Sari nggak boleh capek. Kalimat itu terasa lebih berat dari apapun yang pernah kudengar. Anak 12 tahun, tidak seharusnya berpikir seperti itu. Aku ingin memeluknya, tapi ragu. Aku takut ia menolak. Takut ia merasa bersalah, hanya karena ingin dipeluk. Namun saat aku mengulurkan tangan, ia justru merapat sendiri. Tubuhnya kecil dan kurus. Terlalu ringan untuk beban sebesar itu. Sejak sore itu, Sari sering mencariku diam-diam. Ia tidak banyak bicara. Hanya duduk di dekatku saat aku memasak atau melipat pakaian. Kehadiranku mungkin tidak mengubah sikap orang-orang di rumah itu. Tapi setidaknya, ia tahu ada satu orang yang melihatnya sebagai manusia, bukan pembantu. Namun kedekatan kami rupanya tidak disukai. Aku mulai merasakan tatapan tidak suka setiap kali Sari berada di dekatku. Seolah kasih sayang adalah sesuatu yang terlarang untuknya. Dan aku mulai takut, bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk Sari. Karena aku tahu, rumah ini tidak suka pada anak yang mulai berani berharap. Hari itu cuaca sangat panas. Matahari seperti sengaja membakar atap rumah tanpa ampun. Sejak pagi, Sari sudah mondar-mandir mengerjakan banyak hal. Mencuci pakaian, mengepel lantai, membersihkan dapur, lalu menyiapkan minuman untuk mertua. Aku memperhatikannya dari kejauhan. Langkahnya mulai melambat. Bahunya terlihat turun. Napasnya tidak lagi teratur. Saat siang menjelang, aku melihatnya terduduk sebentar di kursi dapur. Hanya sebentar. Kepalanya tertunduk, matanya terpejam. Bukan untuk bermales-malesan, tapi karena tubuh kecilnya benar-benar kehabisan tenaga. Aku berniat menghampiri dan menyuruhnya istirahat. Tapi belum sempat aku bergerak, suara keras sudah lebih dulu terdengar. "Kok duduk? Kerjaan belum selesai," bentak mertua dari ruang tengah. Sari tersentak. Ia berdiri terlalu cepat, hampir terjatuh. "Maaf," katanya lirih. Suaranya hampir tidak terdengar. Tangannya gemetar saat kembali memegang kain pel. Aku melihat keringat mengalir di pelipisnya. Wajahnya pucat, bibirnya kering, tapi tidak ada yang peduli. Aku mencoba berbicara pada Arman. "Dia capek, dari pagi kerja terus?" kataku pelan. Namun, jawabannya membuat dadaku semakin sesak. Anak zaman sekarang, dikit-dikit capek, jangan dibiasakan manja, ucapnya dingin. Sejak kapan kelelahan disebut kemalasan? Sejak kapan anak harus dipaksa kuat sebelum waktunya? Sari terus bekerja hingga sore. Saat membawa ember air, tangannya goyah. Ember itu hampir jatuh. Ia berusaha menahannya, tapi tubuhnya kalah. Air tumpah membasahi lantai. Sari berdiri kaku, wajahnya memucat. Ia tahu, kesalahan sekecil itu akan berujung panjang. Aku ingin berteriak, aku ingin mengatakan bahwa ini bukan salahnya, tapi suasana rumah itu menelanku. Setiap orang seolah menunggu alasan untuk menyalahkannya. Dan, sorry, hanya berdiri diam, menunduk, menerima semua dengan bahu yang semakin rapuh. Saat itu aku sadar, kelelahan Sari bukan lagi soal fisik, jiwanya perlahan dipatahkan. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Air masih menggenang di lantai saat mertua keluar dari kamar. Matanya menyapu dapur, lalu berhenti tepat pada genangan itu. Wajahnya berubah keras. "Apa?" tanyanya tajam. Sari membuka mulut, ingin menjelaskan, tapi kata-katanya tertelan. Tubuhnya masih gemetar, napasnya tersengal.
Ia belum pulih dari kelelahan. Tanpa menunggu jawaban, mertua melangkah cepat. Tangannya meraih lengan Sari. Bukan dituntun ditarik. Tubuh kecil itu terseret beberapa langkah. Sorry Turkjit. Hampir kehilangan keseimbangan. Smaf, Bu. Sari bersihin sekarang. Ucapnya terbata, berusaha menenangkan suasana yang sudah telanjur panas. Aku berdiri mematung. Dadaku berdegup keras. Aku ingin berlari, ingin memisahkan mereka, tapi kakiku terasa berat. Suara gesekan sandal di lantai, tarikan itu, dan wajah Sari yang pucat semuanya, terasa begitu nyata dan menyakitkan. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan keras. Yang ada hanya kepatuhan seorang anak yang terlalu sering dipatahkan. Beberapa orang di rumah melihat, tak satu pun mendekat, seolah ini pemandangan biasa, seolah menarik seorang anak karena kesalahan kecil adalah hal yang wajar. Sari dipaksa kembali ke dapur. Tangannya diarahkan ke kain pel. Kerja yang benar. Perintah itu jatuh seperti vonis. Aku akhirnya melangkah. Suaraku keluar pelan. Bergetar. Bu, dia kelelahan. Biar saya. Kalimatku terputus oleh tatapan tajam. Jangan ajari saya urus rumah, katanya. Dingin. Aku, terdiam. Kata-kata itu bukan hanya menolak bantuanku, tapi menutup pintu empati. Sari kembali bekerja. Gerakannya kaku. Setiap langkahnya seperti memikul beban yang lebih besar dari tubuhnya. Aku melihat air mata menggantung di sudut matanya. Tapi tak jatuh. Ia sudah terlalu terlatih untuk menahan. Saat itu aku tahu. Garis telah terlewati. Ini bukan lagi soal disiplin. Ini tentang merampas martabat. Dan di dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri, apapun risikonya, aku tidak akan membiarkan ini terjadi lagi. Sari terus memaksakan diri. Lantainya sudah bersih, tapi tubuhnya justru semakin goyah. Langkahnya tidak lagi stabil. Tangannya gemetar hebat. Saat ia mencoba berdiri tegak, aku bisa melihat jelas, bukan malas yang membuatnya berhenti, tapi tubuhnya benar-benar menyerah. Beberapa menit kemudian, suara benda jatuh terdengar pelan. Sari terduduk di lantai, bukan dengan keras, tapi cukup untuk membuat semua mata tertuju padanya. Ia menunduk. Napasnya terengah. Wajahnya pucat pasi. Tidak ada drama, tidak ada teriakan minta tolong. Hanya seorang anak yang kehabisan tenaga. Namun suasana rumah mendadak berubah tegang. Arman masuk ke dapur. Wajahnya langsung mengeras melihat Sari di lantai. Kenapa lagi? Tanyanya dengan nada kesal. Bukan khawatir. Aku berharap ia akan menghampiri anaknya, mengangkatnya, atau setidaknya bertanya apakah ia baik-baik saja. Tapi harapanku runtuh seketika. Pura-pura lemah biar nggak kerja ya, katanya sinis. Sari menggeleng cepat. Bukan. Ya, sorry, Cepek. Ucapnya lirih, hampir tak terdengar. Kalimat itu justru memicu kemarahan. Arman meraih sapu yang bersandar di dinding. Gerakannya cepat, penuh emosi. Ia melemparkannya ke arah Sari. Bukan untuk mengenai, tapi cukup untuk membuat anak itu terkejut dan meringkuk ketakutan. Sapu itu jatuh di dekatnya. Suaranya menggema di dapur yang mendadak sunyi. Aku menjerit, Arman, dia anakmu. Namun, Arman tidak menjawab. Ia justru membuang muka. Seolah apa yang baru saja terjadi bukan urusannya. Sari tidak menangis. Ia hanya memeluk lututnya sendiri. Tubuhnya gemetar. Matanya kosong. Tatapan itu bukan tatapan anak kecil. Itu tatapan seseorang yang sudah terlalu sering dikecewakan. Saat itulah hatiku benar-benar hancur. Bukan karena kemarahan, tapi karena kesadaran pahit. Anak ini tidak hanya ditinggalkan oleh ibunya yang telah tiada, tapi juga oleh ayahnya yang masih hidup. Dan aku berdiri di sana, menyadari satu hal penting jika aku terus diam. Aku bukan sekadar saksi. Aku akan menjadi bagian dari luka yang menghancurkan masa depan Sari. Suasana dapur terasa sesak, udara panas, tapi dadaku jauh lebih panas. Aku menatap Sari yang masih duduk memeluk lututnya. Tubuh kecil itu gemetar.
Bukan hanya karena kelelahan, tapi karena ketakutan. Aku melihat diriku sendiri dalam dirinya seseorang yang berharap ada orang dewasa yang mau berdiri di sisinya. Dan saat itulah, sesuatu di dalam diriku pecah. Aku melangkah maju, berdiri tepat di depan Sari. Tubuhku juga gemetar. Tapi kali ini, bukan karena takut. Cukup, kataku. Suaraku pelan, tapi tegas. Semua mata tertuju padaku. Arman menatap dengan wajah kaget. Sementara mertuaku mendengus tidak suka. Dia anak. Lanjutku. Suaraku mulai bergetar karena emosi yang kutahan. Bukan pembantu. Bukan babu. Dia capek karena dari pagi kerja terus. Mertuaku tertawa sinis. Kamu terlalu lembek. Anak kalau dimanja, jadi malas. Aku menggeleng. Ini bukan manja. Ini kelelahan. Dan ini sudah kelewatan. Untuk pertama kalinya, aku melihat Sari menatapku langsung. Matanya membesar. Seolah tak percaya ada yang berani membelanya secara terang-terangan. Aku meraih tangannya. Tangannya dingin. Terlalu dingin. Arman maju satu langkah. Kamu jangan bikin suasana makin ribut, katanya dengan nada menekan. Ini urusan keluarga kami. Aku menatapnya lurus. Justru karena ini keluarga, aku nggak bisa diam. Dia anakmu, Man. Kalau bukan kamu yang lindungi, siapa lagi? Kata-kataku menggantung di udara. Tidak ada jawaban. Tidak ada pembelaan. Hanya keheningan yang menyakitkan. Aku tahu, dengan berbicara hari itu, aku sudah melanggar aturan tak tertulis di rumah ini. Jangan melawan yang lebih tua, jangan membela yang lemah. Sejak saat itu, sikap mereka berubah drastis. Aku dianggap pembangkang, ucapanku diawasi, gerak-gerikku dinilai. Tapi, aku tidak menyesal. Karena di balik semua tatapan dingin itu, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, pada Sari harapan kecil yang mulai menyala. Aku tahu, setelah ini keadaannya tidak akan lebih mudah. Tapi satu hal sudah pasti. Aku tidak akan pernah kembali menjadi penonton. Aku sudah memilih sisi, dan apapun akibatnya, aku siap menanggungnya demi satu anak yang terlalu lama dibiarkan terluka. Sejak hari aku membela Sari secara terang-terangan, suasana rumah itu berubah drastis. Bukan dengan teriakan atau pertengkaran besar, tapi dengan sikap dingin yang menusuk perlahan. Aku tidak lagi disapa seperti dulu. Setiap ucapanku ditanggapi singkat, bahkan sering diabaikan. Aku tahu, aku sedang dihukum bukan karena salah, tapi karena berani melawan. Mertuaku mulai sering menyindir. Ucapannya halus, tapi penuh makna. Sekarang anak jadi berani. Ya, ada yang ngajarin, katanya suatu pagi sambil melirik ke arahku. Aku menunduk, memilih diam. Aku tahu, membalas hanya akan memperkeruh keadaan. Tapi diam pun terasa menyakitkan. Arman berubah menjadi orang yang asing. Ia jarang bicara denganku. Jika bicara pun, nadanya datar dan dingin. Pernah suatu malam aku mencoba mengajaknya berbicara baik-baik. Aku mengatakan kekhawatiranku tentang Sari. Tapi Arman hanya menghela napas panjang. Kamu terlalu ikut campur. Aku capek di rumah ribut terus, katanya. Seolah yang membuat rumah ribut adalah aku. Bukan perlakuan yang salah. Sari merasakan perubahan itu. Ia menjadi semakin pendiam. Ia jarang berada di dekatku jika ada orang lain. Bukan karena ia tidak ingin, tapi karena takut. Takut aku dimarahi karena dirinya. Takut keberadaannya justru memperburuk keadaanku. Kadang aku melihatnya dari kejauhan. Matanya mencariku, tapi kakinya tak berani melangkah. Aku mulai disisihkan dari urusan rumah. Keputusanku tidak lagi dianggap. Setiap kesalahan kecil, aku yang disalahkan. Aku tahu ini cara mereka membuatku menyerah, membuatku merasa tidak pantas, tidak diterima. Namun justru di tengah tekanan itu, tekadku menguat. Setiap malam, aku memikirkan satu pertanyaan yang sama. Sampai kapan Sari harus hidup seperti ini? Dan apakah aku sanggup memaafkan diriku sendiri? Jika suatu hari nanti aku memilih pergi demi kenyamanan, lalu meninggalkannya sendirian? Beberapa hari setelah suasana rumah berubah dingin,
kondisi Sari mulai memburuk. Awalnya hanya batuk kecil dan wajah yang terlihat pucat. Ia tetap dipaksa bangun pagi, tetap diminta mengerjakan semua pekerjaan rumah. Seolah tubuhnya yang lemah tidak pernah menjadi alasan untuk berhenti. Setiap kali aku menegurnya agar beristirahat, ia hanya menggeleng pelan. "Nanti dimarahin, Bu?" katanya lirih. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara napasnya yang tidak teratur. Saat aku mendekatinya, tubuhnya terasa panas, keringat membasahi dahinya, tapi tangannya dingin. Aku panik. Aku membangunkannya perlahan. Matanya terbuka setengah. Pandangannya kosong. Anak itu jelas sakit. Pagi harinya, aku menyampaikan pada Arman bahwa Sari demam dan perlu istirahat. Tapi jawabannya membuatku terdiam. Anak itu kebanyakan alasan. "Dikit-dikit sakit," katanya sambil mengenakan sepatu. Ia pergi tanpa menoleh, meninggalkan anaknya yang terbaring lemah. Mertuaku bahkan lebih kejam. "Jangan manja. Kerjaan gak nunggu orang sakit," katanya dingin. Sari dipaksa bangun. Langkahnya terhuyung saat berjalan ke dapur. Aku melihatnya hampir jatuh, tapi ia menahan diri, menelan rasa sakitnya sendiri. Siang itu, aku diam-diam menyusup ke kamarnya. Aku membasahi kain dan mengompres dahinya. Sari membuka mata dan menatapku lemah. "Bu, Sari merepotkan ya?" tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar. Dadaku terasa diremas. Anak yang sedang sakit justru merasa bersalah karena tidak kuat. Aku ingin berteriak. Aku ingin membawa Sari pergi saat itu juga. Tapi, aku tahu, aku harus berhati-hati. Setiap langkah salah bisa membuat keadaan lebih buruk baginya. Malam itu, aku duduk di sampingnya sampai tertidur, menatap wajah kecil yang seharusnya dipenuhi mimpi, bukan ketakutan. Di keheningan malam, aku membuat keputusan dalam hati. Jika besok keadaan ini terus berlanjut, aku tidak akan menunggu izin siapapun. Karena saat orang dewasa memilih mengabaikan, diam berarti membiarkan seorang anak perlahan hancur. Dan aku tidak sanggup hidup dengan rasa bersalah itu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Suara napas Sari yang masih berat terdengar jelas di telingaku. Setiap kali ia bergerak, aku terbangun. Aku duduk di tepi ranjang, menatap wajahnya yang pucat di bawah cahaya lampu redup. Anak ini seharusnya terlelap dengan mimpi indah, bukan berjuang melawan sakit dan rasa takut. Di kepalaku, dua suara saling bertabrakan. Satu berkata, "Bertahanlah, ini rumah suamimu." Yang lain berteriak lebih keras, "Kalau kamu bertahan, dia yang akan hancur." Aku memikirkan pernikahanku. Aku memikirkan janji di depan penghulu. Aku juga memikirkan rasa takut kehilangan segalanya, status, rumah, dan masa depan yang sudah kurencanakan. Tapi setiap kali bayangan itu muncul, wajah Sari selalu datang lebih dulu. Tatapannya yang kosong. Pertanyaannya yang sederhana tapi menghancurkan. "Sari merepotkan ya, Bu?" Aku menyadari sesuatu yang pahit. Aku mungkin masih punya pilihan. Tapi Sari tidak. Ia terlalu kecil untuk melawan. Terlalu bergantung pada orang dewasa yang seharusnya melindunginya. Pagi itu, aku memberanikan diri bicara pada Arman sekali lagi. Aku mengatakan bahwa Sari butuh istirahat dan perhatian, bukan bentakan. Tapi Arman hanya menatapku datar. "Kalau kamu nggak sanggup hidup dengan aturan di rumah ini, mungkin kamu yang salah," katanya. Kalimat itu menjadi jawabanku. Aku kembali ke kamar, duduk di samping Sari yang masih terbaring lemah. Tangannya ku cengkeram erat. "Kalau nanti ibu ajak kamu pergi, kamu takut nggak?" tanyaku pelan. Sari membuka mata perlahan, lalu menggeleng. "Kalau sama ibu, Sari nggak takut," jawabnya lirih. Air mataku jatuh. Saat itu juga, aku tahu. Aku tidak sedang merusak keluarga. Aku sedang menyelamatkan satu. Apapun yang terjadi setelah ini, aku siap menanggungnya. Karena ada keputusan yang memang menyakitkan. Tapi jauh lebih menyakitkan jika tidak diambil sama sekali. Pagi itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Mertuaku pergi ke rumah saudara. Dan Arman
berangkat lebih awal tanpa banyak bicara. Aku menatap jam dinding berulang kali. Setiap detiknya terasa seperti hitungan mundur. Tanganku gemetar, bukan karena ragu, tapi karena sadar sekali melangkah. Tidak ada jalan kembali. Aku masuk ke kamar Sari. Ia sudah duduk di tepi ranjang, tas kecil di sampingnya. Isinya sederhana, beberapa potong baju, buku sekolah, dan boneka kecil yang warnanya sudah pudar. Ia menatapku dengan mata yang campur aduk antara takut dan berharap. "Kita beneran pergi, Bu?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Iya, kita cari tempat yang lebih aman." Kami berjalan keluar rumah dengan langkah hati-hati. Setiap suara terasa lebih keras dari biasanya, pintu, langkah kaki, bahkan detak jantungku sendiri. Aku menahan napas saat melewati ruang tengah. Seolah takut dinding rumah itu ikut berteriak menahan kami. Tapi tidak ada yang menghentikan. Saat pintu depan tertutup di belakang kami, aku berhenti sejenak. Bukan karena ragu, tapi karena beban yang selama ini menindih dadaku akhirnya terasa terangkat. Sari menggenggam tanganku lebih erat. Tangannya masih kecil, tapi genggamannya kuat seolah ia takut dilepaskan kembali. Kami pergi ke rumah temanku. Di sana, Sari duduk di sofa dengan tubuh lelah, tapi wajahnya terlihat lebih tenang. Untuk pertama kalinya, ia tertidur tanpa harus bangun tengah malam untuk bekerja. Aku menatapnya lama. Nafasnya teratur, wajahnya damai. Pemandangan sederhana itu membuat air mataku jatuh lagi. Namun ketenangan itu tidak datang tanpa konsekuensi. Ponselku bergetar berkali-kali. Panggilan dan pesan dari Arman masuk tanpa henti. Aku tidak langsung menjawab. Aku tahu, pembicaraan itu tidak akan mudah. Tapi satu hal sudah pasti, aku tidak akan kembali ke rumah yang menyebut penderitaan sebagai didikan. Malam itu, aku duduk sendirian memikirkan hari esok. Aku tidak tahu bagaimana hidup kami selanjutnya. Aku tidak tahu apakah keputusanku akan dimengerti atau justru dihujat. Tapi aku tahu satu hal hari ini, aku memilih menjadi pelindung. Dan itu adalah pilihan yang tidak akan pernah kusesali. Beberapa hari setelah aku membawa Sari pergi, kabar tentang apa yang terjadi di rumah itu mulai menyebar. Bukan karena aku berniat membuka aib, tapi karena kebenaran memang tidak bisa terus dikurung. Salah satu tetangga, yang sering melihat Sari diperlakukan tidak adil, akhirnya bicara pada keluarga besar. Cerita demi cerita muncul, saling menguatkan satu sama lain. Keluarga Arman terkejut. Mereka tidak menyangka, di balik rumah yang terlihat tenang, ada seorang anak yang selama ini menanggung beban terlalu berat. Tekanan mulai datang dari berbagai arah. Arman dipanggil untuk dimintai penjelasan. Kali ini, ia tidak bisa menghindar atau berpura-pura tidak tahu. Aku akhirnya bertemu Arman lagi. Bukan sebagai istri yang memohon dimengerti, tapi sebagai orang dewasa yang berdiri untuk seorang anak. Wajahnya terlihat lelah. Aku nggak sadar sejauh itu, katanya pelan. Tapi bagiku, ketidaksadaran bukan alasan. Karena menjadi orang tua berarti mau melihat, bukan sekadar hadir. Keputusan pun diambil. Untuk sementara, Sari tinggal bersamaku dan berada di bawah pengawasanku. Ia kembali bersekolah. Rambutnya mulai terawat. Wajahnya perlahan kembali berwarna. Ia mulai tertawa pelan, hati-hati, tapi nyata. Setiap tawa itu adalah bukti bahwa lingkungan bisa menyembuhkan. Sama kuatnya dengan lingkungan yang bisa menghancurkan. Suatu sore, Sari duduk di sampingku sambil mengerjakan PR. Ia menoleh dan berkata, "Bu, sekarang Sari boleh capek kan?" Aku memeluknya erat. "Boleh. Capek itu manusiawi." Saat itu aku sadar, perjuangan ini tidak sia-sia. Aku mungkin kehilangan rumah lama, kehilangan pernikahan seperti yang kubayangkan, tapi aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kesempatan mengubah arah hidup seorang anak. Cerita ini tidak berakhir dengan semua orang bahagia, tapi berakhir dengan satu hal yang jauh lebih penting. Keberanian untuk memilih yang benar, meski berat. Dan Bogi, hidupnya akhirnya dimulai kembali bukan sebagai anak tiri yang dipaksa kuat, tapi sebagai anak yang pantas dilindungi dan dicintai.
Cerita ini mengingatkan kita bahwa kekerasan tidak selalu berbentuk pukulan. Kadang ia hadir sebagai bentakan, pengabaian, dan tuntutan yang terlalu berat untuk dipikul seorang anak. Tidak semua luka terlihat, tapi dampaknya bisa menghancurkan masa depan. Anak-anak bukan ditakdirkan untuk menjadi kuat sendirian, melainkan untuk dilindungi oleh orang dewasa di sekitarnya. Jika kamu berada di posisi memiliki kuasa sebagai orang tua, keluarga, atau orang dewasa, ingatlah bahwa sikap dan pilihanmu bisa menentukan arah hidup seseorang. Dan jika kamu pernah melihat ketidakadilan, jangan memilih diam, karena keberanian satu orang saja bisa menyelamatkan satu jiwa. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran, pengingat, dan sumber empati bagi kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar lebih banyak cerita bermakna bisa terus kami hadirkan. Sampai jumpa di video berikutnya.